Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di webinar Entrepreneur Starter Pack. Dengan tema kali ini kita akan membahas kuliah di PTS. Kenapa tidak? Apa bedanya sebetulnya? Ada perbedaan yang signifikan nggak antara kita mengambil perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri? Ya, kita langsung masuk aja. Kita kenalkan narasumber kita kali ini, Mbak Enia Stiti. Yes, halo, sapa dulu. Halo semuanya. Ke calon mahasiswa baru kita. Oke. Halo semuanya calon mahasiswa STA Surakarta. Kita mau nanya-nanya aja, langsung aja kita masuk kita ngobrol aja ya Mas Alam ya. Oke. Mbak Titi, panggilannya Mbak Titi ya? Iya, panggil aja Mbak Titi. Dulu kenapa memilih di perguruan tinggi swasta? Honestly, sejujurnya tidak pernah mencoba perguruan tinggi negeri. Loh, kenapa? Karena kan banyak orang ya, apalagi zaman dulu ya. Wah, ke negeri dulu deh. Baru kalau gagal ke swasta. Nah, Mbak Titi kenapa kok langsung milih perguruan tinggi swasta? Apa ya, waktu itu ya langsung aja pengen milih perguruan tinggi swasta gitu. Karena menurut saya pribadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu cukup signifikan. Atau mungkin kalau misalkan kadang orang berpikir wah kuliah di PTN tuh bergengsi, kadang orang seperti itu. Padahal sebenarnya menurut saya itu semuanya sama saja. Sama gitu. aja ya. Tergantung, kita kan juga ngelihat PTS-nya nih PTS yang seperti apa dulu. Terus kemudian kembali ke kitanya sendiri calon mahasiswa ini seperti apa dulu gitu. Karena sukses nggak hanya ditentukan dari PTN atau PTS, tapi kembali ke pribadinya sendiri gitu. Benar sekali. Nah, kalau sekarang kuliah di PTN, tapi nggak pernah masuk, sama aja. Nggak dikerjain skripsinya, sama aja. Nggak lulus juga. Nggak lulus juga kan. Saya kuliah nggak dapat kerjaan ya sama aja. Mau PTN mau PTS kalau nggak pinter-pinter nyari kerjaan. Benar itu. Jadi apa bedanya gitu kan? Kadang orang tua tuh mungkin lebih ini ya. Kuliah ke yang negeri aja lah gitu dan segala macam. Jadi itu kan kayak mendarah daging di habitnya kita sebagai orang Indonesia. Padahal PTS yang keren-keren pun banyak gitu. Betul. Nah itu mungkin karena terbawa dari orang tua mungkin dari yang dulu-dulu itu kan harus PTN. Nah habitnya mungkin terbawa sampai sekarang. Kebiasaannya ke bawah ya. Oh yaudah kalau kuliah ya PTN gitu. Nah makanya banyak juga anak-anak sekarang yang dia berusaha meyakinkan ke orang tua karena mungkin orang tua yang ngasih biaya untuk kuliah kan ya. Kayak udahlah Pak Bu, nggak apa-apa maksudnya di PTS kan yang penting kembali ke kitanya. Dan juga PTS yang kita pilih adalah PTS yang bukan ecek-ecek gitu loh, PTS yang benar-benar berkualitas kayak gitu. Sekarang orang-orang kan juga lebih pinter, mungkin kan bisa baca berita, kemudian juga sosial media berkembang luar biasa. Nah itu kan mungkin sekarang orang udah lebih open minded juga. Kayak orang-orang tua yang sekarang kan mungkin sudah anak-anak kan udah kasih saran atau mungkin kasih advice atau mungkin mereka baca berita sendiri atau sosial media bahwa ya itu tadi tidak harus selalu melihat dari mana PTN atau PTS. Yang penting tuh anaknya gitu. Yang penting mahasiswanya ini nih gitu kan nanti mau jadi apa gitu. Untuk menentukan pilihan perguruan tinggi mana itu kalau Mbak Titi itu tipsnya apa? Misalkan dari apanya dulu? Kalau saya kemarin yang saya habis sudah menjalani ya istilahnya. Karena saya lihat waktu itu zamannya orang mulai pengen menjadi entrepreneur atau young entrepreneur gitu kan, pengusaha muda. Even saya belum tahu nih nantinya saya bisa jadi pengusaha muda apa enggak ini gitu kan. Cuman buat saya mengambil PTS ini karena kayaknya kalau kita hanya belajar tentang akademiknya aja, misalkan akuntansi nih atau manajemen. Kebetulan saya waktu itu akuntansi. Akuntansi toh? Iya, akuntansi yang berhubungan dengan uang gitu kan. Nah itu PTS yang saya ambil adalah di STA Surakarta. Nah waktu itu lagi sedang gencar-gencarnya digemborkan soal entrepreneur. Dan ada kelas, ada mata kuliah yang membahas tentang entrepreneur. Jadi kenapa enggak? Jadi kita belajar dari sisi akademiknya akuntansi, tapi kita juga dapat pembekalan materi tentang yang namanya entrepreneur. Atau mungkin one day nanti misalkan orang kan selalu ada yang ngomong, wah jadi pegawai tuh kerja apa dikerjain gitu kan. Nah terus kan mungkin ada yang pengen yang kita bekerja dulu lah, ntar kumpulin uang buat bikin modal gitu kan. Ujung-ujungnya akan jadi apa? Pengusaha, entah itu pengusaha skala kecil atau pengusaha skala besar. Nah makanya kenapa saya ambil PTS di STA Surakarta, karena saya dapat istilahnya dapat akademiknya dapat, akuntansinya dapat, entrepreneurnya juga dapat. Nah, gitu. Jadi waktu itu memilih di STA Surakarta. Betul, ya, karena gitu. Nggak cuma akademik, karena gini, menurut Mbak Titi, berapa persen akademik yang membawa Mbak Titi sampai sejauh ini melangkah? karena menurut saya tuh nggak cuman kita itu pinter aja nggak cukup.
ya kan? Harus ada soft skill entrepreneurship skillnya itu lebih tepatnya karena terbiasa ya, terbiasa ngerjain gitu kan, terbiasa dengan pekerjaan kita sehari-hari yang memang mungkin dari sisi akademinya itu akan kepake misalkan mungkin ya 45% atau 50% bisa jadi, atau mungkin hanya 35% gitu. Sisanya adalah soft skillnya kita. Nah gitu. Itu makanya sebetulnya mau kuliah di PTN atau PTS sama saja. Tergantung dari kita bisa memanfaatkan mengembangkan soft skill kita atau tidak. Ini namanya orang kan kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu. Kayak orang tuh jangan namanya orang melihat dari jangan melihat tuh dari habit yang lama atau mungkin dari obrolan-obrolan yang lama yang menilai bahwa PTS selalu mahal. Tapi coba kita lihat dulu nih. Lihat dulu PTS-nya seperti apa, kemudian biayanya berapa. Nah, terus kemudian yang didapatkan tuh materinya apa aja. Terus kemudian ada enggak misalkan kayak mata kuliah yang lain yang tidak didapatkan di PTN atau PTS yang lain, misalkan seperti itu. Nah, jadi kan orang tua yang mungkin nanti membiayai anaknya kuliah atau sekolah itu bisa memahami lebih lagi itu gitu dia. sih. Baiknya kita sendiri yang harus mengeksplor kita itu sebetulnya mau jadi apa, pengen jadi seperti apa, terus cari tahu juga pekerjaan ke depan tuh yang bakal booming itu apa, yang pendapatannya bagus itu apa gitu. Nah ini juga masuk juga sih, maksudnya kan kayak sekarang kan zaman itu berubah. Iya, betul. Yang dibutuhkan dari perkembangan zaman itu juga pasti berubah. Tapi maksudnya tidak merubah semuanya 100% tuh enggak. Jadi misalkan kayak tadi kan Mas Alam nanya mau cari perguruan tinggi itu spesifiknya seperti apa. Kalau menurut saya adalah, nah tadi kan kembali saya tadi kan cerita kalau saya waktu itu mencari perguruan tinggi yang memang bisa mengajari saya hanya dari sisi akademik dan juga dari sisi soft skillnya. Nah carilah perguruan tinggi yang mengikuti perkembangan zaman, tapi juga tidak lupa dengan basicnya. Itu betul sih. Nah ini kan zaman sekarang tuh kan udah zaman gampang. Harusnya PTN atau PTS bisa memberikan apa ya, mungkin memberikan pencerahan. Kayak apa ya? Kamu tuh rangkuman gitu loh, rangkuman kalau kuliah di tempatmu tuh dapat apa? Nah itu yang perlu kita cari tahu juga gitu loh. Benar-benar. Dan ya itu tadi kan kayak mencari barang gitu. Kalau barang HP ini tuh kita cari tahu dong. Sebentar, HP ini merek ini, tipe ini, spesifikasinya nih. Nah, dan sekarang gampang banget. Jadi kalau mau cari perguruan tinggi menurut saya ya udah cari websitenya katakanlah, terus cari dia pengen meluluskan seperti apa, terus mata kuliahnya ada apa aja, jadi kan, mengajarkan apa aja, sesuai enggak nanti yang diajarkan dengan apa yang kita inginkan. Dan era saat ini sangat mudah. Cari aja website perguruan tinggi yang mau kita tuju, di sana ada mata kuliah apa, terus mata kuliah itu mengajarkan tentang apa, dan kita kalau lulus kita bisa apa. Betul. Ya itu sih, itu yang dicari memang seperti itu, yang bisa kamu berikan ke perusahaan apa. Nah sekarang kita cari perguruan tinggi yang bisa tak dapetin, yang bisa aku dapetin, yang bisa saya dapetin dari perguruan tinggi ini apa aja. Support nggak sama apa yang saya rancangkan untuk masa depan saya gitu loh. Misalkan saya pengen jadi entrepreneur, entrepreneur yang sukses. Nah saya akan cari sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun perguruan yang apa aja lah gitu, yang ini bisa support nggak untuk saya bisa jadi entrepreneur ini gitu. Benar-benar. Karena banyak loh menurut saya loh, kita mau membeli kita mau sekolah gitu ya, di sebuah perguruan tinggi gitu, kita nggak bisa menemukan nanti itu mau diajarin apa. Jadi kita membeli HP tapi kita nggak bisa tahu spesifikasinya apa. Spesifikasinya ya, benar-benar. Kita nggak bisa tahu bahkan. Nah itu, makanya mungkin kalau kita mau mencari perguruan tinggi, entah itu negeri entah itu swasta, ya kita harus tahu dong kita. Benar. Karena kan juga kayaknya pendidikan di luar negeri itu kan, Jerman salah satu yang pendidikannya bagus ya. Bagus, itu kan yang namanya tidak pernah memaksakan maksudnya tidak pernah memaksakan untuk mengikuti pelajaran ABCD sekian gitu kan, enggak. Tapi kan mereka hanya beberapa butir pelajaran, tapi mereka bisa fokus di situ. Daripada semuanya dipelajari, akhirnya nggak dipakai.